Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i adalah seorang filsuf dan teolog Muslim asal Persia yang di dunia barat dikenal sebagai Al-Ghazal. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah dan wafat tahun 505 Hijriah. Abu Hamid adalah kunyah beliau. Al-Ghazali At-Tusi adalah penisbatan kepada tempat asal beliau, yaitu di desa Ghazalah yang berada di kota Tus, Khurasan. Ini menjadi wilayah negara Iran. Ada yang mengatakan penisbatan Al-Ghazali dikarenakan ayah beliau bekerja sebagai pemintal bulu domba, yang dalam bahasa Arabnya Al-Ghazal. Sedangkan gelar Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermadhab Syafi'i. Beliau berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu ingin anaknya menjadi seorang ulama. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka, yang banyak memberikan sumbangsih bagi kemajuan, bukan hanya bagi umat Islam, bahkan seluruh dunia. Beliau pernah menjadi naib konselor di Madrasah Nizamiyah, sebuah pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1111 Masehi di Tus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. Beliau merupakan mujaddid pada abad ke-5, seorang pembaru iman, yang di dalam hadis dikatakan muncul setiap 100 tahun sekali untuk memulihkan iman umat Islam. Karya-karya beliau sangat diakui oleh ulama-ulama pada masanya, sehingga beliau diberikan gelar kehormatan, yaitu Hujjatul Islam. Siapa sih yang tak kenal dengan kitab Tahafut Al-Falasifah? Ya, kitab itu adalah salah satu mahakarya yang dihasilkan oleh tinta Imam Al-Ghazali. Dari namanya saja, yang berarti kerancuan para filsuf, sudah jelas beliau ingin mengeritik dan mengoreksi pemikiran-pemikiran filsuf yang saat itu ilmu filsafat sedang berkembang-kembangnya. Dalam kitab ini, Al-Ghazali menulis 20 macam kerancuan logika para filsuf terkait teologi Islam. Dari daftarnya itu, 17 diantaranya dinyatakan sebagai sesat dan 3 lainnya dianggap sebagai kekufuran. 3 butir itu adalah: yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa alam semesta senantiasa ada dan ada tanpa permulaan. Yang kedua, pendapat bahwa Tuhan hanya mengetahui perkara-perkara secara mujmal ataupun umum dan tidak mengetahui hal-hal secara tafsil ataupun rinci. Dan yang ketiga, pendapat bahwa yang akan dibangkitkan di hari akhir hanya ruh, sedangkan jasad tidak. Perlu diketahui, di balik kehebatan beliau ada seorang yang mengharapkan dan berdoa agar kelak beliau menjadi ulama besar, yaitu ayah beliau. Sebelum ayah beliau meninggal dunia, ia menitipkan Imam Al-Ghazali kecil serta Ahmad, saudaranya, kepada teman karibnya untuk memerhatikan pendidikan keduanya. Al-Ghazali menempuh pendidikan dasar di kota kelahirannya, yaitu Tus. Ia mulai belajar ilmu agama tingkat dasar dari seorang guru bernama Ahmad bin Muhammad Razkafi. Pada tingkat dasar, dia mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena melihat keadaan ekonomi keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada tingkat ini membuatnya mampu menguasai bahasa Arab dan Parsi secara fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, dia mulai mempelajari ilmu usuluddin, ilmu mantik, ilmu fikih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat madhab, hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh madhab-madhab tersebut. Hingga pada akhirnya, beliau melanjutkan perjalanan keilmuan di sebuah perguruan tinggi yang dibangun oleh Perdana Menteri masa itu, yaitu Nizam Al-Muluk. Di Madrasah Nizamiyah yang berlokasikan di Nesaburlah, beliau belajar dengan Imam Haramain, yang di kemudian hari, karena beliau memiliki ketinggian ilmu, beliau dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizamiyah di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Kemudian dia dilantik pula sebagai naib kanselor di sana.
Itulah sedikit tentang kehidupan Imam Al-Ghazali, menjadi sebuah harapan untuk dapat berkumpul bersama beliau di akhirat kelak. Semoga dengan keberkahan beliau kita dapat melanjutkan estafet keilmuan untuk terus memajukan agama Islam dan membanggakan Rasulullah SAW.